Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan selamat siang Mas Indra. Izinkan kami dari kelompok tugas keamanan kontemporer, yakni kami yang beranggotakan 6 orang terdiri dari saya Raffi Putra, rekan saya Andi Wijaya, rekan putri saya yang berhalangan hadir pada saat presentasi karena ada saudaranya ataupun dari keluarganya yang meninggal, yakni Angelica. Ada rekan saya, tiga rekan putri lainnya adalah Husna, Nurmaya Lingga, dan Citia Ikeratu Ardila. Mungkin untuk menghemat waktu, di sini kami telah menemukan, yakni untuk tema terakhir dari tugas ini, yakni kami mengambil judul potensi ancaman stabilitas sosial akibat pemadaman listrik di daerah akibat gangguan pada transmisi SUTEP 275 kV Lubuk Linggau Lahat. Adapun latar belakang ataupun alasan kami mengambil dari contoh kasus ini, yakni pemadaman ataupun yang kita sering tahu namanya adalah blackout pada Juni kemarin 2024 telah menyebabkan terganggunya kelistrikan sebagian besar di wilayah Sumatera. Ini juga terjadi beberapa kendala yang tidak hanya dirasakan perusahaan ataupun UMKM, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Penyebab dari blackout ini telah berpengaruh pada sektor pemerintahan yang tidak disuplai dengan generator cadangan dan juga beberapa perusahaan yang belum memiliki generator secara mandiri. Mengapa sih uh, blackout ini begitu sangat krusial untuk kita angkat menjadi topik isu keamanan kontemporer, yakni kita sadari bahwa ketergantungan manusia itu sendiri sebanyak 98, sekian persen masyarakat Indonesia itu sangat bergantung pada listrik ataupun suplai dari PLN itu sendiri. Kita telah mengambil kasus contoh dari negara Venezuela, yakni Venezuela itu akhir-akhir kemarin telah mengalami krisis moneter yang juga itu sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan baik di lingkup nasionalnya ataupun uh, masyarakatnya, yakni telah mengalami kelumpuhan total di 24 negara bagian di bawahnya yang disebabkan oleh blackout. Hal ini terjadi karena terdapat serangan elektromagnetik pada sistem tenaga kelistrikannya, yang juga blackout ini telah terjadi yang ya di Venezuela yang semakin memperkeruh suasana dari krisis itu sendiri hingga terjadi ada beberapa toko retail itu terjadi penjarahan, perampokan dan lain sebagainya. Baik, melanjut kepada dampak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian apa sih dampak dari gangguan tersebut? Yang pertama, gangguan atau blackout ini tuh mengakibatkan 7 provinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Riau ini mengalami pemadaman listrik selama beberapa hari. Nah, akibat ini, jadi masyarakat di 7 provinsi tersebut tuh tidak bisa melakukan kegiatan secara normal begitu. Nah, terus dampak yang paling terasa itu di mana LRT Palembang itu mengalami gangguan operasional sehingga para penumpang yang sedang dalam perjalanan itu tuh harus dievakuasi melalui jalur walkway. Kemudian dari 7 provinsi tersebut tuh mereka tuh mengalami kendala dalam melakukan kegiatan belajar mengajar karena seperti yang kita tahu sendiri ya dari SD sampai kuliah kan sekarang kita pakai teknologi atau gadget. Nah, jadi karena adanya blackout ini tuh beberapa mungkin beberapa eh, gadget itu mengalami kehabisan baterai dan lain-lainnya. Jadi itu akibat gangguan ini tuh sinyal tuh juga susah banget dan kemarin saja itu jadi kegiatan belajar mengajar itu sangat mengalami kendala. Selanjutnya, beberapa layanan pemerintah kota itu tuh nggak bisa beroperasi karena kan mereka itu kan sistemnya secara komputerisasi begitu. Kemudian kegiatan ekonomi itu juga terganggu karena di mana kegiatan ekonomi ini sangat tidak bisa lepas dari menggunakan tenaga listrik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya itu ada pendekatan non-traditional security dari aspek geostrategis. Nah, dari perspektif geostrategi, Sumatera ini memiliki posisi penting karena lokasinya dekat dengan jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Melaka. Jika infrastruktur energi di Sumatera terganggu, tidak hanya ekonomi lokal yang terkena dampak, tapi juga potensi stabilitas nasional. Pasokan energi yang tidak stabil dapat memperlemah posisi Indonesia dalam persaingan global dan hubungan geopolitik, terutama dengan negara-negara tetangga yang mengandalkan perdagangan di wilayah tersebut. Nah, sebagai contoh, blackout yang terjadi kemarin itu dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi di wilayah Sumatera. Jika blackout terus terjadi dan tidak ada rencana mitigasi yang jelas, potensi kerugian finansial yang katanya itu mencapai 2 triliun rupiah akan terus meningkat dan dapat merusak citra Sumatera sebagai mitra ekonomi. Ketidakstabilan pasokan listrik di Sumatera juga dapat dimanfaatkan oleh kekuatan asing dalam mempengaruhi politik dalam negeri Indonesia. Seperti yang kita ketahui, energi ini merupakan faktor yang cukup penting dalam geopolitik global. Gangguan yang berkaitan dengan energi ini di tingkat domestik bisa digunakan sebagai leverage atau perbandingan oleh negara lain dalam perundingan atau hubungan ekonomi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan kalau pendekatan non-traditional security yang berfokus pada geostrategi ini menunjukkan bahwa pasokan energi yang stabil merupakan bagian integral atau penting dari keamanan nasional. Gangguan pasokan listrik di Sumatera dapat mengganggu perekonomian, stabilitas sosial, dan hubungan geopolitik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada solusi. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur, memperbaiki dan memperkuat jaringan transmisi SUTT agar lebih tahan terhadap gangguan. Investasi dalam teknologi modern dapat mengurangi risiko blackout di masa mendatang. Selanjutnya itu ada sistem manajemen krisis, yaitu membangun sistem manajemen krisis yang efisien untuk merespon cepat saat terjadi pemadaman. Ini termasuk tim respon darurat dan rencana komunikasi yang jelas untuk informasi kepada masyarakat. Yang ketiga itu ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kestabilan pasokan listrik dan cara-cara menghadapi pemadaman. Peningkatan kesadaran dapat mengurangi kepanikan dan kericuhan. Selanjutnya yaitu ada dialog dengan masyarakat, yaitu membangun saluran komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan memberikan penjelasan terkait masalah listrik. Ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Yang kelima itu ada diversifikasi sumber energi, yaitu mendorong penggunaan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik tunggal. Ini dapat meningkatkan ketahanan sistem energi secara keseluruhan. Gangguan pada transmisi SUTT 275 KV Lubuk Linggau Lahat berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan di Sumatera. Selanjutnya kita dilanjut oleh rekan saya. Baik, yakni terkait pendekatan non-traditional security, yakni dalam lingkup human security, masalah pada transmisi SUTA 275 kV di Lubuk Linggau, Lahat di Sumatera telah terjadi pada 4 Juni kemarin, yang kita tahu bahwa dapat menyebabkan itu gangguan pada kehidupan masyarakat. Gangguan ini juga berpotensi memicu terhadap kericuhan, penjarahan, dan ancaman terhadap stabilitas sosial lainnya, yang juga mengingat ketergantungan masyarakat sangat besar ya, cukup sangat besar karena 96, sekian persen masyarakat Indonesia itu bergantung pada listrik PLN. Dampak dari stabilitas pada blackout ini, yakni pertama ada gangguan aktivitas ekonomi. Blackout juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi lokal, terutama pada sektor-sektor bergantung pada listrik seperti industri, perdagangan, perbankan, dan juga menyebabkan kerugian dari finansial ataupun pendapatan daerah itu sendiri. Yakni yang kedua ada layanan publik dan infrastruktur, di mana pemadaman listrik ini juga mengganggu terkait pelayanan publik,
yakni studi kasusnya seperti di Lampung sendiri. Kita ketahui bahwa di Lampung ada beberapa sektor pemerintahan seperti yang tempat magang saya, Kemenkumham itu tidak disuplai oleh listrik cadangan, sehingga pelayanan terhadap pembuatan administrasi, pelayanan hukum dan kegiatan lainnya itu dapat terganggu seperti itu. Yakni yang ketiga ada namanya ancaman ataupun potensi ancaman terhadap kericuhan dan juga penjarahan. Dalam konteks ketidakpuasan masyarakat terhadap pemadaman listrik, adanya potensi terjadinya kericuhan dan penjarahan. Yang kita tahu seperti negara di uh, Venezuela atau Caracas, itu telah terjadi penjarahan secara uh, lokal yang dilakukan oleh masyarakatnya, diakibatkan oleh ketidakstabilan energi dan juga pasokan listrik. Mungkin untuk yang terakhir, respon dari PLN Indonesia terkait blackout yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai respon dari negara, yaitu dari Indonesia melalui di Lubuk Linggau lah. Kemudian ada pun salah satu inisiatif utama yaitu pembangunan transmisi tol listrik yang menghubungkan wilayah-wilayah dengan tersebut. Adapun PLN juga bekerja mengatasi kendala ini muncul selama pembangunan seperti pembebasan lahan. Selanjutnya, saat terjadi gangguan pada listrik ini, bergerak cepat juga memulihkan pasokan listrik, mengerahkan ratusan personel, dan berkoordinasi dengan berbagai instansi. Selain itu, PLN juga melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dilakukan agar jaringan listrik tetap stabil dan tidak ada terkendala di kemudian hari. Nah, inisiatif tersebut menunjukkan bahwa PLN itu sudah aktif ya berbenah berkolaborasi untuk menambah serta memperkuat jaringan transmisi khususnya di wilayah Sumsel guna menjaga stabilitas sosial yang mungkin berdampak. Mungkin bisa dilanjut karena tadi ada agak distrak, sinyalnya agak putus-putus keterimanya di sini. Baik, sudah lancar? Kedengeran nggak? Lanjut. Baik. Respon dari Indonesia sendiri melalui PLN, yaitu PLN berinisiatif langsung ke wilayah-wilayah strategis di Sumatera yang untuk meningkatkan sistem transmisinya, termasuk pada saluran udara tegangan tingginya ya di Lubuk Linggau Lahat. PLN juga bekerjasama dan didukung oleh lembaga internasional seperti International Bank for Reconstruction and Development. Dan ini diharapkan bisa mengatasi masalah kendala terhadap pasokan listrik dan mengurangi gangguan seperti yang baru-baru ini terjadi di jaringan tersebut. PLN juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan selain itu juga PLN melakukan evakuasi dan perbaikan terus-menerus yang dilakukan agar jaringan listrik ini tetap stabil dan tidak terkendala di kemudian hari.
Pada saat pemadaman listrik itu, PLN langsung bergerak cepat memulihkan pasokan listrik, mengerahkan ratusan personel, dan berkoordinasi dengan berbagai instansi juga. Jadi inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa PLN Indonesia itu sudah aktif dan berbenah serta berkolaborasi untuk menambah serta memperkuat jaringan transmisi, khususnya di wilayah Sumatera Selatan ya, guna menjaga stabilitas sosial yang mungkin terdampak akibat pemadaman listrik berulang tersebut. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan terkait hasil penemuan dan analisis terkait keamanan kontemporer yang telah kita temukan 1 minggu lalu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.